Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Alia Fitri, NIM 2014040020. Saya dari Tadris Matematika A BP 20. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pembaharuan Islam di Minangkabau. Terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama ialah revolusi Padri dan gelombang dua ialah kaum tua dan kaum muda. Sekarang saya akan membahas yang pertama, ialah gelombang pertama atau revolusi Padri. Terdiri dari beberapa gerakan. Gerakan pertama gerakan Padri gelombang pertama, bahwasanya Minangkabau sudah pernah menempuh zaman kebesaran dan kejayaan semasa 500 atau 600 tahun yang lalu. Tidaklah dapat dipungkiri lagi di dalam dongeng-dongeng kuno sebagai di dalam sejarah Melayu karangan Tun Sri Lanang telah tersebut juga bahwa nagari Minangkabau itu dahulunya suatu kerajaan yang besar. Sepihan belahan raja-raja keturunan Sapurba yang turun di Bukit Siguntang Mahameru Palembang, yang menurunkan raja-raja Melayu. Kata Tun Sri Lanang dirajakan juga di Minangkabau. Orang tua-tua Minangkabau mengatakan bahwa mereka keturunan Maharaja Diraja yang turun dari puncak Gunung Merapi tatkala datang dari tanah besar Hindustan. Perkara turun dan gunung atau asal daripada bangsa dewa dan kahyangan dan lain-lain itu adalah kepercayaan yang hampir rata pada masa dahulu daripada negeri-negeri timur. Bukankah bangsa Jepang mengatakan bahwa mereka turun daripada dewa matahari? Orang Pasema juga mempercayai bahwa si Pahit Lidah turun dari berombong cahaya matahari. Di dalamnya penyelidikan ahli kerajaan yang paling tua di tanah Indonesia umumnya dan Sumatera khususnya ialah kerajaan Sriwijaya. Orang Arab menyebutnya Zarbaza, orang Cina menyebutnya Seilifos dan lain-lain. Pendiri kerajaan itu ialah Maharaja Shailendra. Di antara raja-raja yang masyhur ialah Sri Tribuana di zaman kebesaran Sriwijaya. Kota Palembang lama menjadi pusat agama Buddha yang terbesar. Dia bersahabat dengan kerajaan Cina dan ganti berganti mengirimkan utusan. Kita sebagai penduduk Pulau Sumatera boleh berbangga bahwa riwayat Sumatera, tegasnya Sriwijaya, telah ada 100 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan. Di zaman pemerintahan Maharaja Hasian di negeri Cina, memerintah dari 454 sampai 464. Maharaja itu telah menerima utusan daripada Maharaja Pulau Kendali. Kendali itu adalah Pulau Andali yang biasa juga disebut dalam huruf Cina Kandalai atau Andalai. Itulah Pulau Andalas ini yang oleh satu Ibnu Battuah disebut Sumatera dan berpusat di Palembang. Sekarang ialah tentang gerakan Padri gelombang kedua. Kaum Padri Minangkabau juga berpendirian begitu terhadap pemeluk agama Islam Minangkabau. Tidak ada di Minangkabau tanda-tanda Islam yang hidup. Raja-raja masih mencampurkan upacara Hindu dengan Islam. Guru-guru agama masih berkhidmat kepada kubur-kubur yang dipandang keramat. Pemuda-pemuda masih bergurau senda mengadu ayam. Maka pada keyakinan kaum Padri barulah negeri akan selamat kalau sekiranya pemerintahan yang lemah dan tidak beragama
akan dihapuskan dan digantikan dengan pemerintahan kaum agama semata-mata beragama Islam. Maka amat hebatlah pergerakan Padri sejak bagian pertama ialah 1801 sampai 1826, yaitu zaman menyusun, dan bagian kedua 1826 sampai 1837, zaman berperang menyiarkan faham sampai jatuhnya Bonjol ke tangan Belanda. Dengan jatuhnya Bonjol, banyak perubahan yang telah terjadi dan Minangkabau menghadapi suasana baru. Walaupun kaum Padri telah dapat dikalahkan, namun Islam telah dapat menempuh suasana baru. Kaum adat menambah lagi memasukkan anasir Islam ke dalam adat sehingga timbul pepatah-pepatah adat. Syarat nan mengatakan adat nan memakai. Sudah adat ke balairung, sudah syarak ke masjid. Kaum agama pun mendapat kedudukan lebih bagus daripada dahulu. Di tiap-tiap nagari disusunlah orang 4 jenis, yaitu penghulu, manti, dubalang, dan malin. Ditentukan pula pakaiannya. Penghulu berpakaian hitam, manti berpakaian ungu, dan dubalang dan malim berpakaian berwarna merah dan putih. Pemerintah Belanda sesudah perang Padri itulah melakukan politik-politiknya yang baru untuk menanamkan kuasanya di Minangkabau. Yang ketiga ialah perang Padri. Meredanya perang Padri yang ditandai dengan jatuhnya Bonjol ke tangan Belanda tidaklah berarti bahwa telah selesainya berbagai konflik yang terjadi di Minangkabau. Ketidakpuasan kalangan agama terhadap golongan aristokrasi adat dengan berbagai norma adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama kembali mengemuka. Demikian juga konflik pemikiran antara penganut Syariah dan Naksabandiyah masih saja menyisakan potensi-potensi pertikaian pendapat di kalangan ulama Minangkabau pada waktu itu. Dalam kondisi ketegangan pemikiran seperti ini, beberapa orang Minangkabau melakukan perjalanan intelektual ke tanah Arab, ke Mekah, Madinah, dan lainnya untuk lebih mendalam ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin keilmuan agama Islam seperti fikih, ilmu alat, tasawuf, ilmu hisab atau falak, dan lain-lain. Salah seorang di antara pelajar Minangkabau adalah Ahmad Khatib. Pemikiran-pemikiran pembaharuan ini telah mengilhami beberapa ulama Minangkabau yang belajar dengan Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Syekh Muhammad Taib Umar. Yang keempat ialah tentang dampak revolusi Padri terhadap adat Minangkabau. Pada permulaan perantauan masih dipakai menurut adat, mencari harta bukan buat diri sendiri dan anak istri, tetapi buat kemenakan, berapapun yang dapat dibawa pulang. Maka banyaklah harta yang lekat pada sawah dan ladang. Adat pun dicukupkan pula, lalu beristri seorang lagi. Istri tua dibawa pulang, diganti pula dengan istri muda. Sebab pada umumnya istri itu telah tahu bahwa meskipun suaminya bekerja, giat mencari uang, ilmuwan buat dirinya sendiri, tidak jadi pikiran, maka mulailah dia meminta hadiah pula. Kalau kemenakan dibelikan sawah, dia pun mesti dibelikan pula. Dan barang-barang perkakas yang didapat selama merantau dengan dia adalah hak dia, bukan hak suami, begitu menurut adat. Sebab itu kalau pulang semuanya barang-barang itu diangkutnya, sehingga pintu patah, kuali dan pisau dibawa juga. Nanti kalau datang istri yang muda, disusuk pula membeli yang baru. Dan kalau dia pulang diangkutnya pula, bahkan tidak mau sarana banyaknya dengan yang dahulu. Sekarang kita akan membahas tentang gelombang kedua konflik antara kaum tua dan kaum muda. Yang pertama ialah tentang perdebatan kaum tua.
definisi kaum tua dari kalangan para penulis barat, B.J. Scrake pada tahun 1920 menyebut kaum tua dan bukunya dengan sebutan The Orthodox Orthodoxion, kaum ortodok kolot. 1. Secara umum, kaum tua telah didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Sesuai dengan pengertian konservatif, ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus dipertahankan. Di dalamnya banyak perkara mereka lebih suka mengekalkan status quo, sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat. Namun menurut Martin van Bruynesen, pada masa kolonial kekhawatiran Belanda cukuplah besar dengan segala bentuk kegiatan kaum tradisionalis, khususnya mereka yang bergabung dalam kelompok tarekat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang definisi kaum muda. Kaum muda ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional atau ulama kaum tua terhadap beberapa ulama di pantai barat, Pulau Sumatera dan Mesir. Gelaran ini diberikan karena ulama-ulama ini dikatakan mencoba membawa sesuatu ciri yang baru dari dalam ajaran agama. Kaum muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran modern dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisionalis yang pro kepada taklid. Kemudian, dampak pembaharuan gelombang kedua. Mengenai masalah-masalah seperti usoli, talqin, ruqyah, keramat, ijtihad, dan taklid, kedua belah pihak tetap memegang pendirian masing-masing. Dalam mempertahankan pendirian terhadap serangan kaum muda, kalangan kaum tua juga mempergunakan cara-cara yang dipakai kaum muda. Antara lain, mereka mendirikan organisasi Ittihadul Ulama Minangkabau atau Persatuan Ulama Minangkabau di Banu Hampu, Bukit Tinggi pada tahun 1921 sebagai organisasi lawan dari PGAI, kepunyaan kaum muda. 12 Syekh Abdullah Ahmad dari kalangan kaum muda menerbitkan majalah Al-Munir dan Al-Akbar di Padang tahun 1911 dan tahun 1913. Setelah sebelumnya tahun 1909 membuka Adabiyah School di kota yang sama, majalah yang disebutkan pertama hanya berusia 5 tahun. Ia diikuti oleh beberapa majalah suara pembaharuan lainnya yang tersebar di beberapa daerah Minangkabau seperti Al-Itikin di Maninjau, Al-Bayan di Parabe, Al-Basir di Sungayang, Al-Imam di Padang, dan Al-Munir Al-Manar terbit di Padang Panjang. Di samping media cetak yang disebutkan di atas, kaum muda juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya lembaga pendidikan yang terkemuka dan yang paling terpengaruh adalah Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Berbeda dari kaum tua yang lebih menitik beratkan pelajaran fikih dengan berbagai macam fatwa dari berbagai mazhab, Sumatera Tawalib lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usaha untuk dapat memahami Islam dari sumber aslinya, ialah Al-Quran dan Hadis. Demikianlah penjelasan tentang artikel saya. Jika ada salah dan kekurangan, saya meminta maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.